Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua hari ini dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Faiz Atala yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan program pendampingan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro pada tanggal 3 Juli tahun 2024. Oke, baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang masih ada lumayan jauh dari laptopnya atau dari handphonenya, silakan merapat kembali karena kita hari ini akan ada kurang lebih 3 sesi pelatihan yang tentunya dari 3 sesi ini ada topik yang berbeda yang tentunya akan membantu usaha Bapak Ibu semua agar bisa naik kelas nih. Jadi silakan Bapak Ibu em, bisa kembali merapat. Boleh kita say hi dulu Bapak Ibu di kolom chat. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana nih? Gimana hari ini? Apakah semuanya lancar? Semoga semua hari ini keadaannya sehat ya. Semoga dalam keadaan baik semuanya. Dan semoga juga dari kegiatan hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali insight-insight baru yang berguna untuk usahanya Bapak Ibu semua. Nah, sedikit aku mau memberitahu atau mengenalkan mengenai sesi pagi hari ini. Wah, saya mau lihat dulu deh di kolom chat. Pagi semuanya, oke, alhamdulillah baik ya Ibu Anita. Oh iya, aku juga jangan lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu format namanya jika bisa di-rename adalah nama bisnisnya, lalu juga nama Bapak Ibu dan juga domisili Bapak Ibu ya gitu. Jadi biar aku nanti mau nyapa-nyapa nih, nyapa-nyapa sesuai dengan domisilinya Bapak Ibu karena aku mau mengenal nih Bapak Ibu semua dan juga tentunya bisnisnya Bapak Ibu semua. Nah, untuk sesi pertama kali ini akan ada training mengenai strategi masuk dan juga bersaing di pasar retail yang akan disampaikan langsung oleh Mas Purwanto Wahyudi dari Indomaret nih. Tentunya Bapak Ibu pasti kepo nih bagaimana sih sebenarnya strategi untuk bisa masuk dan juga bersaing di pasar retail yang mungkin menurut Bapak Ibu salah satu pasar yang sangat menguntungkan tapi juga beresiko mungkin ya kita nggak tahu bagaimana caranya biar bisa settle di dalam pasar retail dan tentunya Mas Purwanto Wahyudi akan memberikan insight ke Bapak Ibu mengenai strategi yang paling tepat dan juga bagaimana cara bersaing di pasar retail yang tentunya nanti bisa diaplikasikan di bisnisnya Bapak Ibu semua. Oke, sebelum memulai aku izin mengingatkan di kolom chat sudah ada link absensi ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk melakukan absensi pertama dan nanti di akhir sesi akan ada absensi kedua yang bisa Bapak Ibu isi juga. Nah, oleh karena itu mari kita mulai saja kegiatan hari ini. Narasumber kita juga sudah ready nih nampaknya. Jadi untuk mempersingkat waktu mari kita mulai kepada Mas Purwanto Wahyudi saya persilakan. Baik, selamat pagi Mas Faiz ya. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ada. Ini semua masih Indonesia ya Mas ya? Seluruh Indonesia betul Mas. Oh, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purwanto Wahyudi, saya kantor pusat Indomaret di Jakarta. Selama ini saya konsentrasi di satu departemen Microeconomics Project. Ya, jadi kami banyak berhubungan dengan UMKM yang ada di setiap wilayah kerja kami. Dari 514 kota kabupaten, kurang lebih kita sudah ada di 368 kota kabupaten ada di situ. Saya baru 30 tahun ada di Indomaret, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman di tempat kami sekalian. Saya akan mulai dengan uh, materi saya. Sebentar, saya izin sebentar ya. Ya, Mas Faiz, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas. Oke, ya, baik, sebentar ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Semoga ini akan menjadi berkat kita semuanya. Salam salam kita tunjukkan kepada kita, para sahabat kita.
Baik, kita mulai. Jadi ada beberapa materi yang akan disampaikan. Intinya adalah ini mengenai penjelasan teknis menjadi pemasok di pasar modern. Mungkin pasar modern menjadi salah satu ya, alternatif dari tempat untuk menjual produk-produk sekalian. Yang perlu kami garis bawahi ada beberapa hal bagaimana kita bisa melakukan pemilihan seleksi produk barang dagang. Syarat produk dagangannya seperti apa, syarat sebagai pemasok seperti apa, lalu bagaimana kurang lebih secara umum proses penerimaan produk baru di pasar modern. Kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pasar modern ada beberapa format. Yang format pertama adalah biasa kita sebut hypermarket. Itu adalah yang paling besar. Lalu ada juga yang supermarket, ya supermarket itu kelas ini. Ada yang minimarket. Minimarket yang ada kelasnya yang memang uh, mini market yang ada di sekitar kita. Ya, untuk mempersiapkan produk biasanya, terutama ada di format yang minimarket, itu kebanyakan adalah produknya dari produk-produk dan food. Pengalaman saya keliling Indonesia, mayoritas itu adalah produk-produk snack Nusantara, camilan, produk khas di sekitar daerah tersebut. Ya. Ada juga yang non-food, tapi relatif sedikit kalau untuk format minimarket. Mungkin kalau untuk format supermarket atau hypermarket itu bisa lebih gede. Tapi kalau minimarket relatif sedikit. Relatif yang banyak adalah produk yang foodnya. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah bahwa pastikan bahwa setiap produk yang akan Bapak Ibu siapkan itu adalah sesuai dengan target market, segmen marketnya seperti apa. Kalau kita bicara di minimarket, tentunya kita nggak bisa uh, mempersiapkan produk itu dengan kemasan yang besar. Karena apa? Minimarket, retail, end user. Mereka adalah pemakai langsung. Kapasitas mereka, basket size mereka, setiap belanja. Kalau saya bilang bahwa minimarket lebih banyak dengan tas kresek ya. Satu tas kresek kurang lebih sekitar 50.000, 60.000. Sementara karena memang minimarket, mereka lebih memprioritaskan belanja produknya adalah untuk produk-produk kebutuhan pokok. Nah, makanya di sini penting sekali. Kalau Bapak Ibu mempersiapkan produk itu dengan kemasan besar, harga misalkan sampai 30.000 atau 30.000, tentunya ini akan menjadi satu kendala. Karena itu tadi, 60.000, 50.000 mereka harus berbagi dengan kebutuhan pokok sehari. Ya, jadi pastikan bahwa sesuaikan. Kalau saya memberikan satu apa, gambaran ya kurang lebih bagaimana Bapak Ibu bisa menjual itu produk-produk untuk UMKM adalah di bawah antara 12.500 sampai 13.000. Produk camilan belum menjadi produk pilihan sebagai kebutuhan pokok, tapi dia hanya sebagai kebutuhan yang sifatnya adalah melengkapi. Makanya penting buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempersiapkan produknya sesuai dengan target marketnya tadi. Kalau kita bicara di supermarket, hypermarket mungkin akan lebih besar mereka kemampuan untuk membelinya. Kalau di hypermarket saya lihat mungkin udah kapasitasnya sudah kapasitas pakai troli. Kalau supermarket dia sudah mulai pakai keranjang, kayak gitu kan, sehingga akan lebih besar lagi kemampuan mereka untuk bisa membeli. Ya. Lalu yang kedua itu adalah dari sisi kemasan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara di kota-kota besar, tentunya bukan menjadi satu isu ya mengenai kemasan. Tapi yang dipastikan adalah harus rapih, higienis, dan modern. Ini yang paling penting. Ya. Karena apa? Ya, zamannya sekarang zaman seperti ini yang harus kita menyesuaikan dengan perubahan. Ya.
Tapi yang pasti ada beberapa poin ya yang mesti saya sampaikan bahwa packaging ini benar-benar bagus, ya, kreatif, inovatif, ya, konsisten atau tahan sampai dengan batas kadaluarsa. Penting. Beberapa pengalaman saya di daerah, terutama yang mohon maaf di luar Jawa, yang masih belum terakses dengan kemasan, ini masih menjadi menjadi kendala. Ya, menjadi kendala. Karena apa? Mereka belum punya akses mengenai kemasan seperti kita. Misalkan di Jawa, mereka masih banyak hanya dengan plastik di sablon, udah seperti itu. Produknya adalah basicnya eh, basicnya pakai minyak, sehingga mudah sekali luntur. Nah ini padahal sebenarnya dari sisi produk itu masih bagus, ya, masih bagus sebenarnya. Namun hanya gara-gara kemasan yang kurang bagus tadi itu sehingga menjadi barang rusak. Walaupun isinya sebenarnya masih bagus, ya. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah, lalu yang kedua adalah aman melindungi makanan dari kontaminasi. Tentu ya, fungsi dari packaging salah satunya ini, ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah ada informasi label. Ya, Bapak Ibu, labeling ini saya mesti memberikan satu pemahaman yang harus benar-benar dipahami dengan baik. Terutama adalah dari sisi gramasi, Bapak Ibu. Ya, konsumen kita sekarang ini sudah kritis. Mereka akan melihat dari sisi kemasan, salah satunya adalah dari sisi berat gramasinya, ya. Makanya Bapak Ibu di sini dituntut untuk jujur, ya. Dalam arti apa? Jika Bapak Ibu sudah mencantumkan 100 gram, pastikan bahwa itu adalah 100 gram atau lebih. Tinggal Bapak Ibu akan menyampaikan ini berat bersih atau berat kotor, ya. Makanya di sini penting, jangan sampai Ibu dan Bapak itu mencantumkan dengan 100 gram. Namun secara kemasan, secara fisiknya itu setelah ditimbang itu ternyata kurang daripada 100 gram. Ini akan jadi masalah. Masalahnya sama-sama bermasalah. Masalahnya kepada pasar modern itu sendiri, karena pasti akan dikomplain, dan tentunya masalah kepada Bapak sekalian. Tingkat kepercayaan mereka terhadap produk Bapak sekalian. Ya, ini mesti saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Ya, sehingga eh, konsumen ini akan lebih terlayani dengan minimarket, supermarket, hypermarket. Itu mempunyai timbangan digital. Mereka suka iseng. Mereka suka memanfaatkan itu. Kalau produknya di bawah, ditimbang, ternyata di kemasan timbang itu tidak menunjukkan kemasan seperti apa, berat yang sesuai dengan kemasan. Makanya ya. Lalu yang berikutnya adalah eh, bagaimana suatu produk itu yang memang tujuannya untuk dikonsumsi atau dijual itu melihat dari kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita mau nggak sih mengkonsumsi produk Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sendiri tidak mau mengkonsumsi karena kita tahu bagaimana proses produksinya, bagaimana isinya, bahan-bahannya, komposisi tentang apa, bahan seperti apa, bagaimana mungkin kita itu mau meminta kepada para konsumen, ayolah beli produk saya. Nah, ini menjadi penting. Kalau saya lebih banyak menyoroti dari sisi produk dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini penting. Karena apa? Berawal dari produk itu baru kita bisa bicara dengan lebih banyak lagi. Makanya bagaimana produk itu bertahan lama, misalkan dengan basic produknya, bahan bakunya misalnya adalah minyak, bagaimana dia tidak turun minyaknya, tidak turun sehingga tidak ada endapan, yang efeknya itu menjadi tengik. Nah ini tentunya harus betul-betul disikapi dengan sangat bijaksana. Ya, beberapa pengalaman eh,
kami memahami, ya, saya memahami bahwa setiap UMKM yang mohon maaf dalam kategorinya adalah kategori mikro atau yang super mikro atau bahkan yang ultra mikro kayak gitu, mereka mau segera untuk menjual produk tersebut begitu mereka produksi. Sementara masih sebatas pemahaman bisa membuat saja. Dalam satu produk butuh yang namanya teknologi olah pangan. Bagaimana produk ini bisa mempunyai umur lebih lama lagi, bagaimana memprosesnya, bagaimana memberikan tambahan pada makanan sehingga ini semuanya menjadi bahan apa modal yang tetap sehat. Ini yang perlu disiapkan dari awal. Ya, pengalaman kami beberapa tempat ya UMKM di tempat kami itu ada yang mereka hanya berani menjual setelah dia mempunyai satu formula. Mereka melakukan pengembangan, mereka melakukan riset sampai dengan 2 tahun. 2 tahun mereka riset kemasan ini seperti ini, rasanya seperti ini. Begitu ini ternyata masih belum bagus lagi, di develop lagi, dikembangkan lagi, terus barulah mencapai satu formula yang paling maksimal. Mereka baru mau memasarkan produk tersebut. Memang betul, terbayang apabila kita hanya bisa sebatas membuat ya hari ini dan hari ini kita mesti pasarkan, sementara kita belum mempersiapkan segala sesuatunya, komplain pasti akan masuk. Rasa yang masih kurang asin lah, atau mungkin terlalu asin lah, atau mungkin terlalu manis, atau ini apa banyak minyak dan segala macam. Akhirnya produk itu balik kembali. Bapak itu melakukan development lagi, melakukan pengembangan, dibenerin lagi, masih sebelum belum maksimal, dipasarkan lagi, ada komplain lagi, balik lagi, akan bolak-balik ini akan memakan biaya. Ya. Sementara setiap produk yang memang sudah ada di pasaran harus siap dengan kompetisi, harus siap dengan kritik, harus siap dengan segala macam hal yang bisa terjadi. Makanya pohon ini bisa dipersiapkan dari awal sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya bolak-balik satu produk itu hanya karena bermasalah dengan komplain dari dengan konsumen. Ini yang menjadi penting ya. Oke, ini pengalaman kami ya. Lalu ya contoh beberapa kemasan ya seperti ini ada yang memakai apa aluminium foil, ada yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, ya. Lalu bagaimana sih syarat dagang? Yang pasti kualitas dan harga kompetitif. Ini penting. Mengingat apa tadi? Oh, minimarket mempunyai daya beli yang kecil. Supermarket agak lumayan mempunyai daya beli yang tinggi. Hypermart mungkin kelasannya adalah kelas orang yang belanja bulanan, mungkin menengah ke atas. Ya. Tapi kalau kita bicara di minimarket, itu lebih banyak adalah menengah ke bawah. Apalagi kalau kita bicara di pusat-pusat. Ya. Makanya ini penting. Ya. Saya menyoroti kualitas, ya, konsisten menjaga yang namanya kualitas produk. Kalau dalam kondisi naik harga, ingin untung besar, tapi tetap ya harus tetap menjaga kualitas. Jangan sampai adanya kenaikan harga, Bapak Ibu merubah formula, Bapak Ibu merubah bahan baku, ya, sehingga akan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu akan ini berisiko, ya, akan berisiko. Membangun satu produk bukan hal yang butuh waktu. Makanya jika sudah mencapai satu produk yang paling maksimal menurut Bapak Ibu sekalian, tetap jaga itu. Ya. Begitu juga kepada yang namanya supplier pemasok dari bahan baku tersebut, pastikan bahwa itu semuanya sesuai dengan standar. Ya. Lalu yang kedua mengenai keamanan bagi konsumen. Tentunya Bapak Ibu mendapatkan izin edar itu melalui yang namanya seingat saya, mohon saya salah, kalau salah saya salah itu koreksi, harus melalui yang namanya pelatihan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Ya.
Makanya pastikan bahwa produk yang dipakai adalah aman, tidak membangun bahan-bahan yang tidak food grade. Cara produksinya higienis untuk food. Lalu pada kemasan tertera nama produsen, komposisi produk, ukuran, tanggal kadaluarsa, wajib halal, ya, barcode, izin usaha, ya, terus kode produksi, izin edar. Ya. Saya sampaikan bahwa ini bukan peraturan dari pasar modern. Ini memang sudah ada undang-undang khusus untuk mencantumkan dalam undang-undang pelabelan. Makanya Bapak Ibu harus sudah siap apabila memang mau masuk ke pasar modern, ya itu harus mempersiapkan ini semuanya. Dan ini semua tertera dalam kemasan, ya dalam kemasan. Saya menyampaikan pentingnya satu kode produksi. Ya, saya lebih lebih mengutamakan bagaimana sekarang ini penting buat kode produksi. Ya, untuk mikro, UMKM mikro, super mikro maupun ultra itu karena memang kapasitasnya masih kecil, terkadang kami lihat itu kode produksi belum dicantumkan. Ini penting kode produksi. Tujuannya apa? Jika dalam satu perjalanan itu mendapatkan satu kejadian atau hal-hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ada salah produksi atau apapun, itu mudah kita untuk melacaknya. Makanya penting ya mulai sekarang untuk bisa mencantumkan produksi. Jangan sampai satu hari ada masalah produksi dan mau menarik produknya dari pasaran, sementara tidak dicantumkan kode produksi, sehingga kita akan kerepotan produk yang mana yang kita akan tarik dari pasaran. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang sudah dibiasakan untuk mencantumkan yang ya. Oke, jadi ini kembali bahwa ini adalah bukan peraturan yang disiapkan oleh pasar modern, tapi ini adalah betul-betul ada undang-undang dan ya. Ada beberapa ya, ada peraturan daripada PP POM, bagaimana daripada apa PP POM itu menyampaikan yang namanya harus ada yang namanya edar, ada juga mengenai halal yang sekarang ini sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan ya. Ini sebagai dasar. Ya. Bagaimana syarat sebagai pemasok ya? Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, secara umum ya, pasar modern nanti akan diminta untuk melengkapi form aplikasi produk untuk pemasok ya. Ya, jadi nanti ada penara produk baru ya. Bapak Ibu nanti harus ditambahkan dengan sampelnya, nanti dengan daftar harganya, nanti Bapak Ibu isi di situ. Itu juga ada yang namanya form untuk mengisi yang namanya data pemasok, di mana nanti Bapak Ibu harus diregistrasi di pasar modern menjadi supplier untuk pemasok. Ya. Lalu yang kedua adalah berkomitmen atas satu pemenuhan order. Bapak Ibu sekalian, pasar modern mempunyai tempat terbatas, apalagi minimarket, ya. Sehingga ini menjadi sangat penting bagaimana Bapak Ibu harus mempunyai komitmen terhadap pemenuhan order. Ya. Bapak Ibu sudah disiapkan satu tempat khusus dalam rak khusus dengan space tertentu, luasan tertentu, di mana ini juga harus produktif space tersebut. Makanya jangan sampai produk ini adalah sering kosong, ya Bapak Ibu. Kalau sudah bicara sering kosong, bagaimana kita bisa mengevaluasi produk ini laku atau tidak? Ya. Kalau sering kosong tentunya menjadi kerugian bersama, pasar modern juga rugi, ibu juga rugi. Ya, satu itu. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu mesti siapkan jadwal demi. Ya. Tentunya semua ini tergantung dari tingkat penjualan Bapak Ibu sekalian. Semakin produk ini laku, akan semakin sering ini melakukan Bapak Ibu melakukan pengiriman.
Pengiriman bisa seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, bahkan bisa seminggu setiap hari. Ya, bahkan itu harus disiapkan ya. Lalu yang kedua, bagaimana? Yang berikutnya adalah mengenai sistem pembayaran. Ya, sistem pembayaran masing-masing pasar modern mempunyai apa? Mempunyai persyaratan masing-masing. Tapi yang pasti, kalau di minimarket seperti kami ini, kita masih konsisten dengan ya, dan kita juga harus patuh terhadap dari peraturan dari Kementerian Perdagangan ya mengenai sistem pembayaran. Yang pasti pasar modern tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai ya melalui jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran sudah diatur ya. Jadi untuk UMKM maksimal sampai 4 ya dari tukar faktur. Nah, makanya ini penting Bapak Ibu juga harus mempelajari ya bagaimana sistem tukar faktur yang ada di masing-masing pasar modal. Ya. Lalu berikutnya adalah mengusulkan kerjasama promosi. Penting Bapak Ibu sekalian. Kita sudah memberikan space. Tentunya tidak bisa hanya sebatas ya sudah dipajang. Bapak Ibu sekalian bisa melihat setiap hari bagaimana yang namanya promosi yang begitu ramai ya yang ada di pasar modal. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu usulkan pada kita. Mau pembelian satu gratis satu, diskon 30%, diskon 50%, atau apapun. Ya, satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa yang namanya melakukan promosi juga di tempat Ibu sendiri, misalkan grup VA, sosial medianya Bapak Ibu sekalian. Karena tujuannya adalah bagaimana produk ini lebih banyak diketahui oleh konsumen yang ada di luar sana. Ya, contoh misalkan kami sudah tersedia di minimarket, Indomaret misalkan. Nah, ini perlu dibantu oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa ekspor di media sosial. Lalu yang berikutnya adalah bersedia melakukan evaluasi penjualan. Bapak Ibu sekalian, tidak semua produk itu bisa laku sepanjang masa. Ya. Tapi yang pasti pada saat yang namanya masa pertumbuhan ini betul-betul membutuhkan promosi. Ya. Terus jika sudah mencapai masa kejayaannya, topnya Bapak Ibu sekarang, bagaimana Bapak Ibu bisa mempertahankan penjualan ini yang sudah sangat bagus ini lebih lama. Ya. Tapi pada saat mulai turun atau bahasanya declining mengenai penjualan, ini juga butuh yang namanya promosi. Mau dari masa pertumbuhan, masa kejayaan, mau masa penurunan, itu membutuhkan promosi. Makanya penting untuk selalu promosi, 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 dan promosi. Ya, ya tentunya kalau sudah turun produknya dipromosi laku, tidak dipromosi turun lagi, nanti dipromosi laku laku lagi, ternyata turun setelah tidak promosi, tentunya ibu dan bapak harus sudah siap dilakukan evaluasi penjualan. Ya, hal yang sederhana, ibu mempunyai 10 produk, misalkan. Ibu juga pasti akan melakukan evaluasi. Produk mana yang paling laku, produk mana yang paling tidak laku atau mana. Tentu ibu bapak juga akan mengambil keputusan. Produk yang memang nggak laku ya sudah kami nggak akan jual. Sama ya di pasar juga begitu. Pada saat produksinya adalah pada saat penjualan tidak bagus, ibu harus siap lakukan evaluasi. Ya, evaluasi tentunya adalah apakah akan diganti dengan produk yang lain ataukah mau dibikin apa satu pembaharuan terhadap produk tersebut akan dilakukan pengembangan lagi atau kita bisa bicara ya oke jadi ini menjadi syarat dan untuk di pasar modern oke dan sistem pengiriman ada dua ya kalau kita bicara yang supermarket, hypermarket, ya gitu, minimarket, ada juga dengan sistem kirim barang langsung. Ya. Jadi kirim langsung ke toko-toko. Ya, biasanya UMKM pemula
itu masih mempunyai keterbatasan kemampuan mereka untuk mendistribusikan. Makanya kalau misalkan di minimarket, karena jumlah toko biasanya relatif banyak ya, dalam satu wilayah, kita memberikan satu alternatif. Oke, Bapak Ibu sekarang ini mampunya berapa toko? 20 toko dulu Pak. Boleh tidak? Boleh. Ya. Nanti kita proses lagi bagaimana kita evaluasi lagi. Begitu bagus, boleh nggak Pak kita nambah lagi menjadi 50 toko? Nah, dalam satu titik tertentu, 100 toko, ya, nanti kami akan bantu melalui yang namanya distribusi center kita. Ya. Jadi ini adalah proses naik kelas. Pertama adalah masuk ke beberapa toko dulu, nambah toko, begitu mencapai 100 toko, kita akan bantu melalui DC. Di mana kalau itu bicara masalah DC, Bapak Ibu tinggal kirim ke satu gudang nanti kita yang akan distribusikan ke masing-masing toko. Tapi kalau kita bicara di hypermart, di supermarket, ya Bapak Ibu ya langsung kirim ke toko ya dari masing-masing. Begitu juga minimarket untuk jumlah toko yang belum ya. Tapi ini kami tentu mesti dibantu. Ada yang namanya biaya distribusi. Terbayang apabila ibu harus mengirim begitu banyak ya toko sendirian, misalkan aku kirim 500 toko, ya tentu akan ada biaya. Dan ini kita juga membantu ibu melalui produk distribusi, melalui distribusi sekitar kita, yang kita akan bantu untuk kirim ke toko. Tentunya kita juga ada biaya untuk distribusi. Hanya penting, ya. Nah, makanya yang harus Bapak Ibu siapkan untuk bisa masuk ke pasar modern, pastikan first order komputerisasi. Wajib membeli komputer, printer, sambungan internet. Zamannya sudah zaman seperti itu. Oh tidak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mas Faris, saya dikasih waktu sampai jam berapa? Slice? Aman sih Mas sampai jam 10 kurang lebih, tapi jam 10 juga udah masuk ke sesi tanya jawab Mas. Oke. Ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, uh, ini prosesnya. Ya, ini prosesnya. Supplier memberikan penawaran, disertai surat penawaran dan sampel produk. Karena kita tentu akan cicipin, apalagi produk-produk makanan. Ya, jadi mohon keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan sampel produk ya kepada kami untuk kita cicipi. Lalu diisi formnya, ya ini secara umum ya diisi formnya, begitu juga data supply. Nah, baru nanti di kami melakukan analisa produk dan kurasi produk baru. Ya, kita juga akan melihat ya dalam satu kurasi produk ini, kita juga menghindari, terutama adalah di minimarket ya, karena spesies yang sangat terbatas, kita juga menghindari yang namanya duplikasi produk ya, karena kita nggak mungkin disamakan dengan hypermarket atau supermarket ya, mereka mempunyai spesies yang sangat luas ya, makanya ini penting ya untuk Bapak Ibu sekalian harus tahu ya. Nanti setelah itu kita baru finalisasi. Ya, finalisasi. Oh, dari sekian banyak penawaran produk ini akan diterima. Ya. Nah, khusus untuk kami, ya, untuk Indomaret, ya, biasanya itu kami itu melakukan kurasi secara kolektif, Bapak Ibu sekalian. Kolektifnya apa? Kami selalu berkoordinasi, bekerjasama dengan dinas kota kabupaten. Ya, mau itu dinas perdagangan perindustrian atau apa kooperasi dari UKM atau gabungan dari dua dinas tersebut, itu akan lebih mempermudah bagi kami. Nanti kita bisa datang ke dinas kota kabupaten untuk kita lakukan kurasi, nanti kita lakukan analisa, nanti kita finalisasi produknya mana-mana yang akan masuk ya. Tapi kalau untuk hypermarket, supermarket, mereka juga mempunyai peraturan ya, bisa aja langsung ke tempat mereka masing-masing. Tapi kalau kami ini lebih banyak kita berkoordinasi dengan dinas kota dan kota atau kabupaten ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon dengan sangat pastikan karena ini adalah UMKM yang tersebar dari sekian banyak daerah, Ibu Bapak itu sudah menjadi binaan daripada
dinas-dinas terkait yang ada di kota kabupaten, sehingga cukup mudah ini untuk memberikan apa melakukan kurasi terhadap tersebut ya. Oke. Ya. Lalu ini menurut saya bisa saja salah atau kurang tepat, tapi Bapak Ibu silahkan bisa dipahami ini. Jadi bagaimana sih strategi pengaruh UMKM untuk bisa masuk ke pasar? Ya, mungkin tidak hanya pasar modal, mungkin juga semuanya. Saya selalu memulai sesuatu itu dengan produk. Ya, jadi pilih produk yang tepat. Ya, karena apa? Produk yang tepat ini adalah akan menentukan. Sekarang kalau kita bicara, semua sudah membuat yang namanya keripik pisang atau keripik singkong. Nah, kalau sudah bicara keromong keripik singkong semuanya rasanya sama, produknya sudah tepat, sudah. Tapi masih kurang pas. Karena apa? Akan jadi kompetisi yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mulai yang namanya berpikir, oke, saya punya bahan baku yang melimpah ada di sini. Singkong, misalkan saya bikin sesuatu yang berbeda-beda. Wah, itu. Lalu yang kedua adalah tentukan harga yang sesuai. Sesuainya apa? Sesuai daripada eh, kemampuan konsumen. Kalau kita bicara minimarket, tentunya akan sedikit kemampuan konsumen. Bicara supermarket, mungkin akan lebih besar kemampuan. Kalau kita bicara yang hyper, mungkin mereka tak terhingga kemampuan. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, setiap produk yang ada di pasar modern itu tidak akan sendirian, pasti akan berkompetisi. Terbayang misalkan Bapak Ibu memproduksi keripik singkong, ya lebih mahal dari keripik singkong pabrikan dengan gramasi yang sama. Ini sudah terjadi kompetisi Bapak Ibu. Ya, dari sisi harga sudah jelas. Bapak Ibu merasa produk saya adalah paling bagus sehingga saya pantas untuk membuat harga sekian. Dan ternyata kenyataannya terjadi display Ibu lebih mahal, Bapak lebih mahal daripada yang pabrikan. Konsumen akan melihat itu Bapak Ibu. Makanya pastikan betul-betul tentukan harga yang sesuai. Ya. Lalu yang kedua adalah, yang berikutnya adalah lokasi yang strategis. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, pasar modern bukan menjadi satu-satunya tempat untuk menjual. Tapi pasar modern itu menjadi salah satu alternatif tempat untuk menjual. Ya. Pasar modern juga tidak pernah memberikan garansi apapun bahwa setiap produk yang dijual di pasar modern pasti akan laku. Ya, walaupun itu cukup produk pabrikan. Banyak sekali produk-produk pabrikan yang memang nggak laku juga. Ya, makanya pasar modern hanya menjadi salah satu alternatif lokasi yang strategis. Ya, lalu berikutnya adalah sistem promosi. Silahkan Bapak Ibu sekalian disiapkan sistem promosi. Mau yang sifatnya langsung atau yang tidak langsung, melalui program promosi melalui toko atau Bapak Ibu melalui media sosial Bapak Ibu, silahkan ya, semuanya itu bisa dilakukan. Tapi yang pasti bahwa setiap produk yang memang sudah ada di pasar modern tidak bisa didiamkan, harus betul-betul dimonitor, harus betul-betul diberikan sentuhan promosi sehingga mereka akan lebih terekspos lagi dengan lebih banyak lagi pada konsumen. Ingat bahwa Bapak Ibu tidak sendiri, ya. Bapak Ibu sudah berkompetisi apabila produk itu sudah masuk di pasar modern. Ya, hal itu. Yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Bapak Ibu, ini penting, ya. Ini penting yang namanya sumber daya manusia. Walaupun mohon maaf, saudara sendiri, kalaupun memang tidak mempunyai kemampuan, kenapa dipaksakan untuk bisa ikut bekerja dan bekerja?
Makanya betul-betul penting bagaimana untuk memilih sumber daya manusia. Ya, pastikan mereka adalah mempunyai keahlian di tempat yang masing-masing. Itu seperti itu, sesuai dengan keahlian masing-masing. Oke, ini adalah menurut saya. Ya, mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Kalau benar, boleh Bapak Ibu pakai. Ya, lalu bagaimana sih sebenarnya menjadi kunci suksesnya? Ya, ini pengalaman saya untuk bisa memberikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang banyak daerah dan wilayah yang kami coba kunjungi ya. Memulai dari sesuatu. Yang pertama adalah fokus produk dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, fokus produk dulu. Jadi produknya mau apa yang dijual? Bagaimana yang dipasarkan? Apa yang di pasar ada? Ya, fokus dulu. Jangan sampai sudah bikin produk satu karena merasa penjualannya kurang bagus, ganti produk yang lain. Padahal masih belum mempunyai tahap yang lebih luas lagi untuk bisa mempersiapkan produk ini. Rasanya masih belum dibenerin dan segala macam. Jadi makanya fokus dulu produk apa yang mau difokuskan. Ya. Lalu yang kedua perlu riset dan pengembangan. Makanya tadi saya bilang kita mempunyai satu cerita bahwa UMKM yang belum mau menjual produk sebelum mempunyai satu formula yang paling bagus. Riset dikembangkan, riset dan dikembangkan terus seperti itu. Makanya butuhnya sampai 2 tahun. Mereka tuh baru siap untuk bisa dilakukan penjualan ke masyarakat. Makanya penting. Riset dan pengembangan bisa lihat dari tempat kompetitor, bisa lihat dari pasar modern, pasar tradisional, ya apa sih ya yang mereka sedang sudah mereka buat, kita bisa melakukan yang namanya. Mungkin bisa jadi dengan cara ATM, misalnya. Amati, tiru, modifikasi. Sah-sah saja. Ya. Karena itulah yang namanya kompetisi di pasar. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Lalu siapkan juga yang namanya standarisasi formula. Ya, kalau sudah mempunyai formula yang paling maksimal. Penting untuk menyiapkan standarisasi formula. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita punya waktu untuk memproduksi. Ada kalanya kita lagi pas kurang sehat, ada kalanya kita mempunyai kepentingan keluar, atau apapun itu. Terus hanya gara-gara itu produksi itu terganggu. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk mempersiapkan yang namanya standarisasi produk. Sampaikan kepada karyawan, pokoknya setiap membuat 25 kilo tepung, kan, kamu taruh ini 2 bungkus. Masih banyak yang mempunyai pemahaman, terutama adalah di UMKM Mikro, Super maupun Mitra. Pokoknya kalau bukan saya yang memproduksi pasti tidak enak. Sebenarnya kekhawatiran paling pertama adalah ibu dan bapak itu takut dicontoh. Itu saja sih menurut saya. Ya. Jadi kenapa mesti disiapkan standarisasi formula? Isinya dalam bungkusan tersebut hanya bapak ibu yang tahu. Apakah karyawan tahu? Enggak. Campurannya isinya apa saja, ini sekian gram, ini sekian gram, ini sekian gram, hanya bapak ibu. Ya, sehingga kalau sudah seperti itu, ya sudah, tinggal dibuatkan SOP, ya, sistem operasional prosedurnya bagaimana, ya, untuk bisa menjalankan produksi. Udah, sekarung 25 kilo diberi 2 bungkus, atau 3 kilo kacang diberikan ini 1 bungkus, atau apapun itu. Ya, karena ini penting. Sehingga kalau ada keperluan atau apapun, Ibu akan lebih leluasa punya waktu. Ya, itu ya, lakukan riset dan pengembangan, riset dan pengembangan terus, jangan berhenti ya, banyak sekali. Tapi jangan salah juga ya, setelah mempunyai formula yang paling maksimal, apakah memang mau melakukan pengembangan ulang misalkan bagi flavor yang lain, silakan saja riset lagi, kembangkan ya.
Lalu yang berikutnya adalah mengenai kepatuhan standar pangan. Bagaimana mulai memproduksi bahan bakunya, ya tempat produksi yang higienis dan segala macam ini penting untuk bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, ya. Sehingga kita sudah siap. Mohon maaf mungkin akan berbeda ya apabila di pasar tradisional. Tapi menurut saya semua harus satu kepatuhan. Mau dijual di tempat pasar tradisional, mau di pasar modern, ini standar ya mengenai kepatuhan terhadap standar pangan. Ya. Begitu juga mengenai izin edar. Buat pasar modern mutlak Bapak Ibu untuk mempunyai izin edar. Ya. Makanya ini penting. Ya. Lalu berikutnya adalah mampu melihat pasar. Apa sih yang sekarang lagi yang lagi ngetren di sana di pasaran? Ya, apa sih yang lagi eh, booming di pasar? Oh, ada event apa sih di pasar? Kayak gitu. Ini harus mampu Bapak Ibu itu melihat pasar ini. Oh, ini lagi musim haji nih, misal. Wow, banyak sekali nih kunjungan dan segala macam. Mungkin bisa dipersiapkan untuk produksi. Atau ada musim, pas lagi musimnya Lebaran atau pada saat puasa atau apapun itu. Ya, itu penting untuk bisa mampu melihat pasar. Nah, setelah fokus, riset pengembangan, patuh terhadap standar pangan, mampu melihat pasar, sudah menjadi produk, Bapak Ibu kemas ya dalam kemasan yang ya. Kemasan yang menarik ini penting karena apa? Hanya sepersekian detik mungkin ya itu mata kita yang bicara pada saat melihat satu produk. Kemasan dulu yang akan pilih. Makanya penting ya. Belum kita bicara ngomong rasa, tapi kemasan itu begitu sudah menarik, mereka sudah akan terpengaruh untuk ngomong. Beberapa negara yang saya tahu, misalkan Jepang, itu luar biasa. Dia membuat satu kemasan yang begitu menarik. Ya. Padahal begitu saya coba rasain produknya, ternyata mochi, mochi lebih enak ya, yang dari Sukabumi, misalkan. Atau apapun itu. Tapi makanya penting ya, bagaimana kita bisa mendesain kemasan itu sangat menarik. Siapkan desain ini dengan berbagai macam model atau apapun, mau menyasar ke pasar mana, pasarnya anak muda, pasar ibu atau apapun, siapkan itu ya. Tapi terkadang kayak gitu kita mempunyai risiko. Oh Pak, ini memang menarik harus dengan aluminium foil, ya. Harus dengan siap harga. Tapi semua harus dihitung ya. Bahwa setiap kita membuat satu kemasan tentu harus dihitung dalam harga pokok penjualan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi secara umum itu saya coba minta waktu 5 menit ya untuk saya coba satu putar video yang bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Mas Faiz, apakah suaranya muncul? Aman sih Mas, cuman videonya belum. Oh, saya stop screen dulu ya. So, share-nya sudah. Muncul Mas Faiz? Sudah terlihat Mas. Oke.
mengucapkan terima kasih kepada Indomaret. UMKM melalui Indomaret berkembang. Pasti toker. Kemah ripah loh Cinawi. Ungkapan kata inilah yang sering disematkan pada Indonesia yang memiliki arti kekayaan alam yang melimpah. Indonesia memiliki keindahan yang sangat luar biasa yang seakan-akan tak pernah habis dari ujung barat hingga timur. Di balik keindahan inilah yang wajib kita jaga dan kita lestarikan dengan eksistensi suku dan budaya sebagai bumbunya. Selain kita bisa menikmati keindahan alamnya, kita juga bisa menikmati hasil dari kekayaannya. Ya, rengginang. Camilan yang satu ini bahan dasarnya juga didapat dari salah satu hasil kekayaan alam yang kita miliki. Nah, sekarang saya berada di Desa Petung. Yuk ke rumah salah satu pengusaha kecil menengah yang membuat jajanan khas Indonesia, rengginang. Awalnya saya melihat bahwa rengginang ini makanan tradisional yang selama ini seolah-olah terpinggirkan. Intinya bahwa jarang sekali rengginang ini bisa masuk ke pasar modern, Mbak. Dan di situ ada peluang, makanya saya mencoba untuk memanfaatkan peluang yang ada itu. Tapi sebelum kita usaha rengginang ini, kita sudah banyak sekali mencoba usaha yang lain, Mbak. Tetapi selalu terkendala dengan kegagalan. Tapi dari kegagalan-kegagalan itulah saya sekarang belajar bagaimana mempelajari kenapa sih kok bisa gagal, gitu, Mbak. Akhirnya dari kegagalan itu saya menemukan sebuah ide, kenapa kok saya tidak mencoba ada satu makanan yang banyak disukai oleh masyarakat tetapi belum dikelola secara baik dan benar. Untuk bahan baku rengginang yang utama adalah beras ketan, Mbak. Ya, beras ketan itu untuk bahan baku tidak repot kita dapatkan, mudah sekali di pasaran. Yang membuat Bapak memilih usaha rengginang nih, sedangkan masyarakat sekitar sini itu dominan seorang petani, gitu Pak. Saya ingin mencoba merubah mindset perilaku lingkungan bahwa tidak semua pasar modern itu tidak bisa dimasuki oleh usahawan-usahawan kecil seperti kita. Dengan adanya lingkungan kami yang petani ini, saya ingin merubah bahwa kita bisa kok membuat usaha di lingkungan pedesaan dan bisa mengangkat lingkungan warga sekitar untuk kita juga bisa ajak kerja, dan itu juga akan meningkatkan taraf hidup mereka juga. UMKM itu adalah usaha kecil menengah. Kebanyakan para pelaku usaha itu tidak diimbangi dengan mental yang bagus. Kadang kegagalan itu membuat mereka trauma, padahal salah. Seharusnya dari kegagalan demi kegagalan itu kita belajar. Kenapa kita bisa gagal? Kedua, mental bermain di sini, Mbak. Intinya, setiap pengusaha yang mempunyai mental yang bagus dan mampu berperang di luar, insya Allah itu akan berhasil. Ketiga, jangan berputus asa. Keempat, fokus. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih kepada Indomaret. Kami sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk ke toko-toko Indomaret. Kami berterima kasih banyak. Dengan adanya Indomaret ini juga bisa menguntungkan bagi pelaku-pelaku usaha. Jangan ragu, intinya kita jangan pernah iri kepada orang yang sukses, tetapi kita harus belajar bagaimana orang sukses itu berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Itu
Bapak Ibu sekalian, Pak Arif ini dari Bondowoso. Uniknya adalah yang biasa Arif Minang bentuknya biasanya kayak pipih, kepeng, bulat, lebar. Nah, ini dia bikin kecil-kecil. Tapi yang luar biasanya lagi adalah beliau tidak mau produknya itu dikirim melalui DC. Jadi sekian ratus toko beliau itu ngirim langsung ke toko masing-masing. Karena apa? Karena beliau betul-betul konsen banget terhadap bagaimana produk ini harus tetap bagus sampai ke konsumen. Makanya butuh penanganan yang khusus untuk bisa mungkin tetap aman sampai dengan konsumen. Yang menariknya lagi adalah sebelumnya beliau ini eh, dititipkan ke toko-toko oleh-oleh dan ternyata merasa aduh kok produk saya tidak dihargai, ditaruh begitu saja di bawah lantai, kena debu dan segala macam. Makanya beliau mempunyai semangat, saya harus masuk ke pasar. Karena apa? Begitu masuk ke pasar modern, itu akan terpajang dengan bagus dan akan dihargai tersebut. Maka memutuskan saya bisa masuk ke pasar modern, alhamdulillah bisa masuk. Mungkin sekarang sudah 300-350 toko dan beliau ngirim langsung ke masing-masing toko. Nah, makanya tadi saya sebutkan penting yang namanya ngatur yang namanya catat. Ya. Akhirnya dengan masuknya dia ke pasar modern dan ternyata memilih bahwa Indomaret satu-satunya yang menjual produk dia dan di tempat toko oleh-oleh dia sudah tidak. Dan yang pasti bahwa beliau tidak melayani pembelian langsung ke rumah. Ya, jadi harus merubah. Ini sebagai contoh dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala ya. Biasanya nggak gagal di tengah jalan karena apa? Konsistensi terhadap yang namanya kualitas. Bisa dipahami, UMKM masih belum yang namanya komputerisasi untuk melakukan formulasi dengan segitu bagusnya, segitu hebatnya, tapi harus disiasati bagaimana kualitas. Lalu yang biasanya adalah sering kosong, tidak kontinu di dalam mensuplai produk-produk tersebut. Ya, itu Mas Faiz dari saya. Terima kasih. Jika memang ada yang kan, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Purwanto atas pemaparan sharing-sharing trainingnya hari ini. Nah, Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Mas. Udah banyak pertanyaan yang muncul oke. di Ya, sesi Q&A, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan dulu nih Mas. Ada satu oke. pertanyaan yang mau saya tanyakan dulu ke Mas Purwanto. Kalau misalkan sebenarnya kan kalau di sini kita UMKM mungkin ada kendala untuk produksi yang mungkin belum bisa mengcover produksi apa kebutuhan kalau misalnya ini harus didistribusikan ke retail seluruh Indonesia gitu misalkan. Ya, ya, Mungkin ada kendala masalah produksi itu dan apa namanya mungkin juga di sini ingin menguatkan produknya di area-area tertentu yang memang ya, area-area produksi mereka gitu. Nah, ya, kalau misalnya ternyata nanti mereka misalkan ingin memasukkan produk ke Indomaret dan lain-lain, apakah itu bisa? Tadi mungkin Mas sudah sedikit menjelasin bagaimana sih alur untuk memasukkan produk. Nah, kalau misalnya untuk UMKM sendiri, apakah bisa? Misalkan produknya pingin dipasarkannya atau di distribusinya di area tertentu aja, atau misalkan yang kayak gitu sebenarnya udah di luar kapasitasnya UMKM juga untuk apa namanya bisa mengatur itu gitu, Mas. ya. Prinsipnya itu kita sesuaikan dengan yang namanya kemampuan daripada si para UMKM. Makanya kami hadir itu di tiap kota-kota dan kabupaten. Ya, kami pun juga tidak menyarankan dan kami juga tidak menyetujui apabila satu UMKM baru ya itu sudah langsung mempunyai semangat yang luar biasa. Saya mau suplai untuk satu DC misalnya atau satu cabang 800 toko. Enggak, kami juga tidak mau. Ingat Bapak Ibu sekalian,
setiap melakukan penambahan produksi, penambahan jumlah toko, penambahan tempat jual, Bapak Ibu mesti mempersiapkan banyak hal. Ya, bahan baku, modal usaha, untuk distribusi, karyawan, semuanya, dan itu adalah butuh biaya. Ya, dan nggak mudah untuk itu. Jadi, kalau menurut saya, sesuaikan dulu kemampuannya dulu. Pak, saya ada di daerah Jember misalkan. Di kota Jember ada 20 toko. Boleh kan Pak, saya ngirim 20 toko? Boleh. Itu yang malah saya mau. Kami mau seperti itu. Belajarlah dulu, amati dulu bagaimana konsumnya Indomaret. Ya. Seperti apa sih terhadap penerima produk-produk sekalian. Setelah itu, kita boleh bantu. Pak, nambah lagi ya Pak ya, menjadi 50 toko. Boleh. Ya. Pak, nambah lagi ya Pak menjadi 100 toko. Boleh. Pak, boleh nggak Pak dibantu mulai di sini? Boleh. Ya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk naik kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting buat Bapak Ibu sekalian, sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dulu. Ya, saya hanya mampu untuk jual di wilayah kota Jember misalkan. Udah itu dulu aja. Ya, jadi kita juga nggak mau memaksakan. Banyak yang sudah masuk nasional, Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu UMKM. Tapi mereka adalah UMKM tangguh yang melalui proses tadi. Ya, seperti itu, Mas Faiz. Semoga menjawab ya. Oke, semoga bisa memberikan insight juga ya buat Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang kayak takutnya adalah, wah saya tidak apa namanya, tidak bisa nih untuk memprovide produksinya misalkan, atau ada ketakutan-ketakutan lain. Semoga tadi jawabannya sudah bisa memberikan insight atau justru membuat pertanyaan-pertanyaan baru nih buat Bapak Ibu semua. Karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan. Jadi akan aku bacakan satu persatu. Jadi silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ini bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di sebelah fitur chat. Silakan langsung dimasukkan saja pertanyaannya, nanti akan aku bantu untuk bacakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari eh, Parmin's Food gitu ya, dari Parmin's Food dari Kepahyang Provinsi Bengkulu nih Mas. Jadi saya sudah ajukan ke pihak Indomaretnya produk dari UMKM ini, dan produknya juga sudah memenuhi syarat. Tapi dari pihak Indomaretnya menyampaikan bahwa sudah tidak ada rak display lagi. Jadi produk kami belum bisa masuk. Nah, kalau misalnya seperti ada kejadian seperti itu, Mas, ada solusi nggak nih yang bisa diberikan kepada UMKM itu sendiri, Mas? Bapak Ibu, dengan Bapak siapa tadi, Mas Faiz? Ini dari Parmin's Food dari Pada Minsput. Bengkulu, ya. Oke, Bengkulu ya. Yang saya tahu, Bengkulu banyak sekali produk yang masuk ke Indomaret dan cukup banyak waktu itu karena memang diminta oleh dinas terkait ya. Bapak Ibu perlu pahami bahwa kami adalah minimarket ya. Kami adalah minimarket dengan space yang sangat terbatas. Tentunya kami lebih selektif. Sekarang ini mungkin sudah berapa puluh yang ada di wilayah Bengkulu ya, kayak gitulah. Nah, tentunya kami harus melalui evaluasi dulu. Oh, dari masing-masing produk ini mana sih yang masih produktif, mana yang kurang. Tentunya kita harus evaluasi lagi. Nah, kalau memang sudah tidak sudah nggak bagus, tentunya kita akan take out dari situ. Barulah kita bisa masuk lagi, ya. Tapi seperti itu, ya. Memang kami ini minimarket, tidak seperti supermarket atau hypermarket yang mempunyai space yang sangat luas, sehingga akan leluasa, ya, untuk menerima produk lebih banyak lagi, ya. Jadi tetaplah komunikasi ya dengan dinas kota kabupaten karena kita juga selalu komunikasi dengan mereka sehingga akan bisa kita komunikasikan bahwa oh mana sih yang produknya kurang bagus kita akan sampaikan nanti bisa masuk lagi ya mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Parmin's Food dari Kepahyang Provinsi Bengkulu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini juga masih dari daerah Bengkulu, dari Bengkulu Selatan, dari Mas Roy Reza.
Saya pernah mengisi Indomaret di tempat saya di Bengkulu Selatan selama 2 bulan, tetapi mereka beli kepada kita dengan harga yang sangat murah nih. Bagaimana cara supaya produk kita dibeli sesuai dengan harga pasar yang mungkin kita pasarkan itu, Pak? Pertanyaannya. Saya kurang bisa nangkep nih. Apa yang gimana tadi? Jadi mungkin untuk di kasusnya Mas Roy ini apa Belinya murah, ya ya gimana? dibelinya dengan harga murahnya dari Indomaretnya dan Mas Roy ini Indomaretnya ingin belinya murah. yes dari Mas Oke. Roynya pingin harga jual dari harga beli dari Indomaretnya ini sesuai dengan harga pasar yang mungkin Mas Roy pasarkan gitu. Yang tahu mengenai komposisi komponen biaya tentunya dari Mas Roy. Ya, mau ambil margin berapa tentunya dari Mas Roy yang akan menentukan. Ya, sehingga tingkat murahnya berapa itu juga dari takarannya tempatnya Mas Roy. Ya, kalau kita minimarket ya Indomaret itu kita menjual tentunya harus mempunyai keuntungan juga ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, produk UMKM itu adalah lebih banyak diproduksi oleh UMKM UMKM yang non PKP ya, perusahaan yang belum kena pajak. Nah, sementara pasar modern itu adalah perusahaan yang PKP. Sehingga kami ini harus menjual plus pajak. Kita tidak mendapatkan pajak daripada UMKM, justru adalah UMKM yang kita subsidi untuk membayar pajak. Nah, ini makanya penting. Makanya seolah-olah, loh, kenapa kok marginnya agak tinggi? Kenapa? Sekarang 11% yang PPN itu ditanggung oleh tempatnya Indomaret. Jadi kalau misalnya kita mengambil margin hanya 20%, sebenarnya 11% itu sudah diambil untuk membayar pajak Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya seperti itu. Nah, makanya murahnya seberapa tentunya yang tahu adalah dari komponen biaya. Ya, yang pasti bahwa ingat setiap menentukan harga tentu harus menghitung juga bagaimana produk kompetitor juga. Jangan sampai Bapak Ibu bisa merasa bahwa saya produknya sudah paling murah kayak gitu. Menurut Bapak Ibu ternyata di pasar udah lebih murah lagi. Ingat itu seperti itu. Makanya penting untuk bisa menentukan harga jual dengan tepat ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Roy Reza dari Bengkulu Selatan nih. Ya, Oke, Mas, ini pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke karena mungkin secara produksi UMKM ini banyak banget hal-hal yang kalau misalnya masuk ke Indomaret kan mungkin banyak apa namanya kualifikasinya gitu ya harus punya apa, harus punya apa, harus punya apa. Nah, kalau pertanyaan dari Balela Mariani nih dari nama usahanya Rifdelman dari Sumedang. Nah, mempertanyakan tentang kode produksi. Mungkin untuk produknya dari Mbak Lela ini belum menggunakan yang namanya kode produksi nih. Nah, kalau oke. misalnya seperti itu, gimana Ya, sih Mas sebenarnya cara untuk bisa punya kode produksi? Apakah sebenarnya memang ada satu ketentuan tertentu kah atau misalnya ada hal lain seperti itu, Mas? ya, oke. Bagus. Tadi siapa? Mbak Lela. Mbak Lela. Mbak Lela, hari Kamis besok kami ada pelatihan UMKM di Sumedang ya. Apakah Mbak Lela join nggak? Ya, mudah-mudahan bisa join ya. Besok kita ada pelatihan UMKM yang ada di Sumedang. Jadi, penting benar kode produksi harus mulai dibiasakan ya. Mengenai apakah ada satu ketentuan apa? Kalau menurut saya silahkan saja. Karena apa? Yang penting itu bisa dibaca oleh Mbak Lela sendiri ya. Karena apa? Eh, ada juga yang memang perlu diberikan ditahu oleh para konsumen, nggak masalah ya. Tinggal bagaimana mau pakai nomor nomor apa numerik ya, mau pakai angka atau mau pakai huruf silakan saja. Tapi kalau memang misalkan mau diberitahu pada konsumen ya boleh saja, tinggal disebutin aja dalam satu kemasan ini, oh ini adalah kode produksi 010724. Oh ini berarti tanggal 1 Juli 2024.
Expirednya kapan? Oh, 01/07/2025. Oh, berarti 1 tahun. Ya, itu seperti itu. Atau misalkan mau ditambahin, misalkan ini karena barangnya rengginang, RG 01/07/24 atau RG 07/24, silahkan saja seperti itu. Yang penting itu bisa dipahami baik oleh Mbak Dela itu sendiri, syukur-syukur bisa juga dipahami oleh konsumen. Ya, itu sih Mas Reza. Mas Faiz. Oke, Ya, semoga menjawab ya, semoga terjawab Mbak ya. Lela. Dan tadi udah di spill dikit sama Mas Purwanto kalau besok ada pelatihan UMKM ya di Sumedang ya Mas. Ya, Gitu, betul. siapa tahu nanti Mbak Lela bisa ikut gitu ya, biar bisa lebih mendalami nih, apalagi ketika mau masuk ke Iya, retail itu iya, sendiri. iya, oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini pertanyaannya dari Mbak Rosita dari Kabupaten Pasuruan nih Mas. Nah, Pasuruan, pertanyaan itu oke. adalah bagaimana sebenarnya kita bisa tahu barang UMKM mana yang laku dan gimana cara kita tahunya gitu Pak. Mungkin sebelum kita masuk kan kita ingin riset juga gitu ya. Kita ingin riset sebenarnya Ya, ya, produk-produk UMKM apa yang mungkin laku ya, di ya, Indomaret menjadi daerahnya gitu ya. Jadi bagaimana ya, nih ya, caranya untuk bisa mengetahuinya biar UMKM tuh nggak salah langkah untuk memasukkan produk. ya, ya, ya. Bapak Ibu, hal yang mudah itu silakan Bapak itu masuk ke dalam satu toko. Tidak hanya produk UMKM Bapak Ibu ya, produk pabrikan itu juga sama sebenarnya. Yang paling mudah, Bapak Ibu coba masuk ke toko, lihat pajangannya. Pajangannya sedikit atau banyak. Itu yang paling mudah ya, untuk bisa melihat produk ini laku atau enggak. Begitu melihat pajangannya melimpah, dipastikan produk ini adalah cosmetik. Ya. Bapak Ibu bisa lihat misalkan contoh itu Indomie, instan noodle. Ya, instan noodle ada yang goreng, ada yang kuah. Coba Bapak Ibu lihatin ya itu. Dari satu tempat tertentu, gorengnya pajaknya lebih banyak dibanding sama kuah. Atau mungkin ada produk biskuit atau apapun. Itu yang paling paling mudah seperti itu. Ya. Atau kalau mau yang namanya riset pasar, pantau saja dalam satu toko kayak gitu. Berapa lama orang itu akan ambil produk tersebut? Ya, butuh waktu memang dari pagi sampai dengan sore. Tapi itulah yang namanya riset pasar, ya. Sehingga akan ketahuan nih, oh ternyata produk ini laku. Contoh tadi video yang saya sampaikan, pajangan rengginangnya begitu luas sampai 2 rak itu, sampai 2 shelving tadi. Itu adalah menandakan produk itu adalah very very fast moving. Ya, itu. Jadi yang paling mudah seperti itu ya. Tinggal sekarang ini adalah oke, benar nggak rengginang ini laku? Oke, karena memang pacangannya bagus. Benar nggak bahwa memang di daerah tersebut memang rengginang adalah yang disukai? Memang betul seperti itu ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Rosita. Jadi memang harus apa ya? Bisa kita harus ngabisin waktu di satu store mungkin ya Mas Ya, buat iya betul. Karena ini adalah riset pasar sih, ya. Karena itu adalah riset pasar, ya gitu. Mau tidak mau menentukan sesuatu kan untuk menentukan oh ini laku, ini nggak laku. Atau memang mau 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 meniru kayak gitu ya sudah sama saja misalkan mau bikinnya misalkan apa kayak model-model kritik-kritikan ada nggak di situ? Oh ternyata ada nih kayak gitu langsung itu. Oke, ambil aja kayak gitu loh. Lihat pajangannya, oh ternyata ini tidak cuma 1 tir nih, ternyata 2 tir. Oh ini berarti pasti laku nih kayak gitu. Nah sudah, ambil sampelnya, coba amati, tiru, modifikasi. Itu seperti itu, bisa aja seperti itu. Banyak cara sebenarnya ya untuk melakukan itu. Tapi yang paling mudah kasat mata adalah satu tadi, lihatin aja pajangan itu kok itu banyak atau enggak. Kalau banyak itu menandakan produk itu pasti ada sangat laku ya. Tapi kalau misalkan cuma 1 tir, oh ini berarti memang kurang laku ya gitu. Atau ya sudah liatin aja kayak gitu loh. Bapak Ibu ke toko oleh-oleh aja tuh yang sudah pasti adalah itu adalah produk-produk yang sama dengan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa oh ini loh UMKM, masuk aja ke toko oleh-oleh kayak gitu, toko-toko oleh-oleh yang paling ramai aja kayak gitu, lihatin aja, oh pajangan sukun sekian banyak, pajangan singkong sekian banyak kayak gitu, dilihatin keranjangnya, oh keranjangnya ternyata ngambilnya itu juga, lah itu sudah ketahuan oh dari situ.
Terus, tapi menurut saya jangan terus bikin produk yang sama ya gitu. Coba dimodifikasi kayak gitu. Karena apa? Begitu bikin produk yang sama, ya terjadi kompetisi di area yang sama akan lebih ketat lagi. Ya, tapi paling mudah seperti itu. Oke, mudah-mudahan begitu. Saya Oke. jawab ya. Mencari diferensiasinya gitu ya Mas Iya, dari betul, produk-produk yang betul, sudah. betul, betul, betul. Oke, Ya, semoga menjawab ya Mbak Rosita. Nah ini kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari tahu barang UMKM yang mana yang laku gitu ya Mas. Nah kalau pertanyaan dari Mbak Sri Anissa ini mungkin lebih ke pertanyaan bagaimana kita tahu toko Indomaret mana yang paling banyak pembeliannya Mas di antara apa satu daerah mungkin ya. Kita bisa nggak sih mendapatkan data atau mencari tahu itu gitu. kalau kalau data kita nggak bisa share, ya. Tapi sebagai konsumen atau siapapun bisa lihat aja sekian banyak toko, parkirnya banyak apa enggak, yang di dalam toko banyak apa enggak, itu sudah akan melihat, oh yang belanja banyak, kayak gitu, oh toko ini ramai. Mungkin liatin aja pada saat beberapa saat, misalnya pagi kayak apa, siang kayak apa, sore kayak apa, malam kayak apa. Kumpulin data sendiri aja langsung ke lapangan. Ya, itu pasti akan ketahuan seperti itu. Ya, liatin oh parkirannya banyak. Oh, begitu parkirannya banyak, loh ternyata orangnya nggak ada di dalam. Oh, ini berarti orang mau numpang parkir. Ya, seperti itu. Ya, jangan 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 dijadikan oh toko ini ramai. Tidak, tapi pastikan parkirnya banyak, orangnya juga ada di dalam juga banyak, seperti itulah. Makanya oh ini toko adalah toko orang. Itu yang paling gampang seperti itu. Ya, mau lihat toko manapun ya, mau toko supermarket manapun, toko lokal atau apapun ya, gitu aja yang paling gampang. Langsung riset aja ke tokonya langsung ya. Begitu kurang lebih. Ya, terima kasih. Sebenarnya mungkin stepnya sama gitu ya sama Sama, melihat tadi sama, produk gitu. Tapi kalau sama. sekarang dilihatnya Ini dari dari luar gitu konsumen, ya. dari luar, dari konsumen ya, tinggal Gitu. masuk aja gitu ya. Begitu masuk ke tokonya rame, kita masuk ke toko kayak gitu, oh lihatin orang belanja apa, oh ternyata produk UMKM ini, oh sudah tokonya rame, ternyata yang diambil produk UMKM yang ini, oh berarti produk UMKM ini adalah yang bagus yang diminati oleh konsumen, ya sudah, ini akan menjadi apa satu data khusus, oh iya kayak gitu. Memang harus lakukan, yang tadi saya bilang, riset dan pengembangan. Riset ini macam-macam, mau dari sisi produk, mau dari konsumen, mau packaging, mau harga, semuanya harus diriset ya menjadi satu kesatuan utuh. Setelah ini bikinlah kemasan kayak gitu ya. Oke, semoga Oke, menjawab ya Ibu ya, Sri Anissa Indah Lestari nih. ya, Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya ini lumayan kompleks nih Mas. Mungkin kalau ini oke. dari POV em, UMKM Dari yang sudah masuk ke apa namanya ke Indomaretnya gitu ya. Ini dari oke, pertanyaannya Mbak Anita dari Dapur Oma dari Kebumen, Jawa Tengah. oke, Nah, pertanyaan dapur rumah. pertama ini apakah Indomaret ini sebenarnya punya program pelatihan kepada para vendor yang udah memasuk produknya nih untuk Oke, misalkan program pelatihan untuk kayak meningkatkan kualitas oke, produk oke, agar bisa lebih lama untuk bertahan berjualan oke, di Indomaret. oke, Dan oke. pertanyaan selanjutnya adalah dalam satu bulan ini berapa kali sih Indomaret ini melakukan evaluasi untuk produk-produk yang dipasok ke Indomaret gitu agar apa namanya ada kerjasama berkelanjutan dengan para pemasoknya gitu. Oke, terima kasih. Kebumen, saya punya cerita dengan eh, Bapak Bupati waktu di Kebumen ya. Tapi luar biasa. Eh, Kami sedang siapkan dengan Ibu siapa tadi ya, mohon maaf ya. Kami lagi sedang siapkan ya. Jadi kita akan memberikan pelatihan tambahan. Kalau sebelumnya adalah pelatihan buat para UMKM untuk bagaimana memulai satu produksi, pelatihan bagaimana teknologi pangan untuk dipersiapkan masuk ke Indomaret. Nah, setelah itu nanti akan lagi kita lagi siapkan pelatihan-pelatihan untuk tambahan yang sudah menjadi vendornya Indomaret ya. Ya gitu. Mungkin nanti kita bisa by Zoom ya dengan nanti materi-materi khusus yang kira-kira akan bisa menunjang ya untuk tingkat keberlangsungan yang lebih lama lagi. Makanya tadi itu bagaimana bisa mempertahankan satu produk masa kejayaannya lebih lama lagi. Ya, mungkin Mas Faiz belum lahir ya, waktu itu sudah ada Lifebuoy mungkin kayak gitu kan, atau susu bendera waktu itu. Tapi sampai sekarang masih ada. Atau Kongguan merah misalkan. Itu juga mungkin Mas Faiz juga belum lahir, kalau itu sudah ada sampai sekarang masih ada. Itu yang namanya masa kejayaan yang lebih lama lagi ya itu ya. Lalu itu yang kedua adalah evaluasi. Sebenarnya kami mempunyai standar evaluasi untuk produk itu adalah setiap produk baru
ya kita tuh melihatnya 3 bulan, ya 3 bulan pertama itu seperti apa. Nah, 3 bulan pertama seperti apa, kita mesti lihat bagaimana progresnya. Ada sedikit catatan khusus buat UMKM. UMKM tidak bisa disamakan dengan produk pabrikan, ya Mas Faiz ya. Kalau produk pabrikan, ya sudah namanya pabrikan, kita betul-betul luar biasa bisnis, full benar-benar bisnis. Ya kalau nggak proper, nggak bagus, ya sudah. Kayak gitu. Ya kita evaluasi. Tapi kita mesti yang namanya ada pendampingan lagi. Ya, produk UMKM. Kita nggak cukup hanya 3 bulan, kayak gitu kan. Kita lihat dulu seperti yang saya berkata. Makanya tolonglah bantu Ibu ya. Satu, berikanlah bagaimana selalu ketersediaan barang. Jangan sampai barang itu kosong. Ya, karena apa? Ibu mau menyiapkan promosi sehebat apapun, kalau barangnya kosong juga percuma. Misalkan beli keripik singkong mereknya misalkan Sejahtera, 2 pack mendapatkan 1 TV 39 in. Itu kan luar biasa kan bikin program, ya kan? Program yang ngawur sebenarnya. Tapi luar biasa untuk bisa mengundang konsumen. Tapi permasalahannya adalah keripik Sejahteranya kosong. Lah orang mau beli untuk mendapatkan TV kan? Ya ini contoh yang agak sedikit ngawur sebenarnya. Tapi oke lah, beli 2 pack misalkan mendapatkan 1 pack pot minyak misalkan 1 liter. Lah orang senang nih kayak gitu dapat 1 liter. Ternyata apa? Keripiknya nggak ada, ya percuma kayak gitu. Makanya penting coba dibantu itu dulu aja, selalu ada barang, ya. Terus stoknya selalu terjaga, ya. Kalau itu siapkan juga promosi, ya kurang lebih begitu. Ada perlakuan khusus untuk UMKM kita di desa, lebih kaku hanya tinggal 3 bulan, ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Semoga bisa menjawab ya Mbak Nita. Jadi mungkin jangan takut kena evaluasinya dulu gitu ya Mas. Berikan yang terbaiknya dulu gitu. Apalagi buat UMKM pastinya khusus ya. Mungkin kita bisa UMKM ini banyak banget hal-hal yang dispesialkan gitu. Jadi udah dengan diberikan kesempatan yang banyak, diberikan opportunity yang banyak. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencoba sesuatu silakan dicoba terlebih dahulu gitu. Oke, Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Bintang Stevitania nih. Produknya ini Oke, adalah frozen food, Mas. Frozen foodnya oke. ada ayam ungkep, tempe bacem, dan lain-lain. Nah, Iya. apakah kira-kira produknya ini cocok dengan segmen konsumen di Indomaret? Dan ini mungkin ini pertanyaan keduanya mewakili banyak UMKM juga bahwa Ya, mungkin kalau misalnya untuk masuk ke retail seperti Indomaret harus ada ya sertifikasi halal, terus juga izin dari BPOM yang mungkin secara apa namanya timeline itu lumayan lama ya Mas. Setahu ya, saya untuk mengurus ya, itu lumayan lama. Nah, ya. apakah harus punya izin BPOM-nya dulu atau izin BPOM-nya bisa menyusul itu Mas? Oke. Ya. Pertanyaan kedua dulu. Untuk UMKM kami tidak mewajibkan PPO. Ya, cukup dengan PIRT sudah cukup. POM biasanya adalah untuk kapasitas yang lebih luas lagi. Ya. Tapi khusus untuk UMKM sebenarnya kami hanya butuh dengan PIRT saja. Ya, itu seperti itu. Sehingga tentunya ya bagus kalau sudah bisa punya PPOM. Tapi kalau misalkan nunggu terlalu lama untuk PPOM, ya sudah cukup dengan untuk UMKM atau dengan item untuk PIRT saja. Itu seperti itu. Ya, itu. Lalu yang kedua, minimarket kembali ya, Mas Faiz ya. Tempat terbatas. Bapak Ibu juga bisa melihat begitu masuk ke toko ada apa sih di dalam minimarket untuk frozen food. Ya, seperti itu. Kami hanya menyiapkan paling chicken nugget, paling kentang, sama es krim. Ya, nah sehingga kalau untuk frozen, ya karena masih terbatas tempat tadi itu kita masih sebatas di situ dulu. Aneka bentuk frozen, makanan frozen, ya gitu. Yang menurut saya biar lebih terekspos lagi adalah Bapak Ibu masuklah ke format supermarket atau hypermarket. Satu, tempat luas, sarananya juga lengkap. Mereka punya yang namanya freezer island atau
wall freezer atau apapun, sehingga mereka akan mendukung itu. Tapi kalau di minimarket kurang, ya kita tidak menyiapkan itu. Lalu yang kedua ya gitu, ya tadi itu basket size-nya minimarket kecil. Frozen food yang saya tahu cukup lumayan dari sisi price, ya cukup lumayan tinggi, sehingga akan menggerus yang namanya kemampuan membeli daripada konsumen. 50.000, 60.000 mereka satu tas kresek. Begitu beli frozen food kayak gitu 40.000, mungkin nggak kebagian minyaknya, nggak kebagian beras. Ya, jadi seperti itu. Saya sarankan untuk frozen ini adalah masuknya adalah melalui supermarket atau hypermarket. Ya, seperti itu. Ya, karena apa? Kalau yang saya tahu frozen food itu tidak bisa pakai PRT ya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Bintang Stevitania. Nah, Mas, Ya, berbicara tentang ini tuh adalah minimarket dan juga hypermarket dan apa supermarket gitu ya, Mas. ya, Setahu saya kalau misalnya Indomaret ini dia punya juga beberapa diferensiasi. Ada Indomaret, ada Indomaret Point, Indomaret ya, Fresh, ya kalau nggak salah. fresh. Ya, oke. Nah, kalau di daerah saya mungkin ya, kalau misalnya saya setahu saya dengan teman-teman saya Hmm, biasanya mereka memilih Indomaret Fresh kalau misalnya mau belanja bulanan tapi malas ke mall. Karena di oke. satu sisi lebih lengkap dibandingin sama Ya, Indomaret biasa atau Indomaret Point. ya, Kalau misalnya ya, mau ya. agak nongkrong dikit biasanya ke Indomaret Point gitu Poin. Ya, buat ketemuan-ketemuan. Nah, ya, Mas ya. buat UMKM sendiri bisa nggak sih sebenarnya mereka karena misalnya mereka merasa bahwa oh ini segmen produk saya ini adalah produk yang mungkin lebih ke rumah tangga gitu kayak misalnya tadi frozen food saya mau coba masukinnya tapi cuman ke Indomaret yang fresh aja karena menurut saya lebih cocok dengan segmen saya misalkan dan ternyata di Indomaret Fresh juga misalkan memenuhi gitu ya untuk ada apa namanya freezer yang mungkin cocok untuk frozen Ya, foodnya misalkan kayak ya, gitu itu bisa ya. nggak sih Mas atau sebenarnya kayak Memungkinkan. gitu juga tidak bisa gitu. Ya, memungkinkan. Ya, untuk ke sana. Itu tadi karena apa? Frozen food misalkan butuh sarana yang kita nggak bisa memaksakan kalau misalkan jual di toko poin. Toko poin paling ada es krim, ya. Kalau Indomaret reguler mungkin cuma ada es krim sama chicken nugget. Fresh betul ada sedikit size-nya lebih besar lagi, lebih lengkap lagi. Tapi kita lihat dulu, kita mempunyai sarana apa nggak yang memang dipakai untuk bersama-sama. Ingat ya bersama-sama. Es krim kita udah nggak bisa. Tahu-tahu di dalam es krim ada frozen yang lain, pasti akan dikomplain. Begitu juga masuk ke chicken nugget merek A. Gitu, nggak mungkin kita masukkan produk itu ke freezernya itu. Makanya ada nggak sarana yang bisa dipakai untuk bersama-sama. Ya, seperti itu, Mas. Oke. Oke, berarti ini buat Bapak Ibu juga nanti bisa dilihat ya Indomaret di sekitar Bapak Ibu bukan ada Indomaret biasa aja, ada Indomaret Point, ada Indomaret Ya, Fresh. Bisa cuma menjadi fresh tapi salah satu. terbatas, masih belum banyak ya. Iya, Karena masih itu belum banyak hanya betul. di daerah tertentu aja. Ya, tentunya kita harus mempertimbangkan lebih jeli lagi bagaimana ke populasi konsumen dan segala macam. Ya, oke. Oke, bisa jadi pertimbangan ya Bapak Ibu untuk Ya, melihat-lihat di Indomaretnya ada apa aja yang kira-kira pas sama iya, segmen Bapak Ibu. iya, iya, iya. Nggak masalah kok Bapak Ibu hanya masukin Indomaret saja untuk melihat-lihat. Tapi biasanya kalau udah masuk, biasanya pengen belanja. Ya, window shopping tapi akhirannya beli aja Iya, minum, iya. akhirnya es krim gitu. Biasanya gitu kan Pak ya. Ya, 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 ya. Nah, Oke. ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Kalau dari tadi mungkin pertanyaannya lebih ke segmen produk-produk makanan nih. Ini ada pertanyaan dari di sini UMKM-nya juga kan beragam ya Mas. Ada yang Iya, produknya juga non makanan. Nah, iya. kira-kira bisa nggak sih produk non food ini masuk ke Indomaret seperti misalkan tempat pensil gitu? Tidak menyarankan. Ya, kita tidak menyarankan untuk produk seperti itu karena itu tadi. Bapak Ibu silakan masuk aja ke toko ya. Berapa sih stationery yang ada di situ? Ya, itu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat pajangannya snack itu luas banget. Ya, gitu. Ya, sehingga tadi itu ya, duplikasi produk kita harus pertimbangkan. Kenapa? Orang mau beli alat tulis kayaknya bukan di Indomaret, tapi di toko buku. Ya. Tapi kalau orang mau belanja minyak, kalau belanja produk stek UMKM, oh bisa masuk ke Indomaret. Ya, itu seperti itu. Oke, bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Ini dari Ibu Dwi Sugiharti. Ya, akan Ibu bisa jadi bahan pertimbangan nih untuk langkah selanjutnya yang ingin Ibu lakukan untuk produknya Ibu.
Nah, Ya, sekarang ada pertanyaan nih Mas dari Mbak Ulfa dari Madiun. Nah, ini mungkin ketakutannya dari UMKM ketika masuk ke retail pasti mereka ya, bersaingnya bukan cuma dengan produk UMKM aja tapi dengan ya, produk pabrikan gitu ya. ya, betul. Nah, Mas dari Mas Purwanto sendiri ada nggak sih cara menurut Mas gitu biar produk UMKM ini bisa bersaing dengan produk pabrikan yang ada di Indomaret nih seperti misalnya yang paling mudah keripik mungkin yang keripik kan Ya, banyak banget nih produk pabrikan juga di Indomaret ada ya, nggak sih ya, sebenarnya kiat-kiat yang bisa dilakukan UMKM biar bisa bersaing nih dengan ya, produk ya, ya. pabrikan seperti Oke, itu? pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Kesiapan untuk masuk ke pasar modern memang betul-betul harus ada kesiapan. Karena apa? Begitu produk dipajang, akan berkompetisi dengan barang-barang pabrikan. Kita mempunyai keterbatasan untuk produk UMKM. Makanya tadi salah satu, satu, oke, kalau kita masuk dengan produk yang sama, bisa nggak kita bisa memberikan satu varian rasa yang berbeda sehingga tidak head to head. Satu. Yang kedua, ibu betul-betul harus bisa menganalisa mengenai harga jual yang sesuai. Itu tadi makanya tadi saya bilang, ya, tentukan harga jual yang sesuai. Sesuai ini banyak banget kalau kita jabarkan. Sesuai nggak dengan kompetisi dengan kompetitor mau produk pabrikan atau apapun. Sesuai nggak dengan kantongnya si konsumen, ya. Makanya Bapak Ibu mungkin sudah terlalu nyaman dengan kemasan 100 gram. Ya, nyaman banget. Bikin keripik singkong 100 gram. Harganya 20.000. Ya. Kalau konsumen kritis akan begini. 100 gram 20.000. Kalau saya beli sekilo, jadi berapa Mas Faiz? Harganya Berarti sekitar 200 200.000. ya 200. Ya, 100 gram 20.000. Kalau saya beli sekilo, berarti 200.000. Pertanyaannya, mau nggak orang beli keripik singkong sekilo 200.000? Ya, itu seperti itu. Ini kan angka 100, angka yang sangat mudah untuk dikalikan. Benar nggak Pak Faiz? Gampang banget kan Betul, gampang banget. dikalikan. Tapi sekarang kalau saya nanya sama Pak Faiz, 87 gram harganya 12.000. Sekilonya berapa Pak Faiz? Waduh, ini butuh waktu nih buat gitu. Loading Iya. kan? Loading kan? Pemikiran konsumen. Itu kan? Jadi nggak selalu nyaman tuh dengan kemasan 100 gram. Ternyata angka 100 gram gampang banget untuk dikalikan. Tapi kalau misalkan dengan 87 gram, 93 gram, itu kan untuk mengalihkan susah sekali. Nah, ini salah satunya yang mungkin bisa dilakukan perubahan untuk menentukan harga melalui sisi kemasan yang tidak mudah untuk dikalikan. Kayak gitu. Banyak kok sekarang ini pabrikan-pabrikan yang sudah mencantumkan harga kemasan-kemasan yang tidak dengan kemasan-kemasan yang gramasinya buruk. Ya, itu seperti itu. Ini untuk mensiasati. Ya, jadi oke, kita bisa misalnya harga. Oke, pabrikan gramasinya berapa? Harganya berapa? Tinggal dibagi aja. Oh, per gramnya sekian. Kayak gitu loh. Oke, kalau begitu saya memposisikan di bawahnya dia deh. Ya, mungkin dengan gramasi yang sama, tapi ketemu per gramnya lebih murah. Ya, itu akan lebih bijaksana daripada menentukan harga jual di atas harganya si kompetitor tadi untuk yang pabrikan. Berat Bapak Ibu, karena apa? Mereka mempunyai dana promosi yang luar biasa. Ya kan? Bisa masuk leaflet, bisa masuk apapun. Ya, jadi usahakan dari sisi price itu adalah mengatur seperti rupa. Yang tahu komposisi bahan, yang tahu harganya berapa, itu kan Bapak Ibu sekalian. Dan mau ambil keuntungan berapa. Itu seperti itu. Ya, terus jangan sampai yang berikutnya adalah aji mumpung.
mumpung masuk ke pasar modern, saya mau jual yang semahal. Salah, Bapak. Apalagi Bapak Ibu juga jual ke warung-warung sebelah. Bapak Ibu menjual ke warung harganya 10.000, dijual sama warung harganya 12.000. Mumpung masuk ke pasar modern, Ibu ngasih harga jualnya ke kita 12.000. Ya, toko modern jualnya 15.000 misalkan. Dilalanya warungnya samping-sampingan. Produk yang sama dengan harga yang berbeda. Ini akan jadi masalah. Itu seperti itu. Ya. Jadi itu yang paling penting. Ya. Makanya menentukan harga itu adalah yang betul-betul pas, sesuai. Baik sesuai untuk mengikuti kompetitor, sesuai dengan kantongnya konsumen. Itu ya. Lalu yang berikutnya tentu-tentu tadi kayak gitu, kontinuitas terhadap supply itu penting, ya, itu penting. Makanya promosinya relatif jarang, udah ketambahan barangnya sering kosong lah, orang akan tahu dari mana. Itu seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu mau menentukan harga lebih mahal lagi, mempunyai keunggulan apa sehingga bisa mau menentukan harga yang lebih mahal? Itu seperti itu, ya. Makanya walaupun promosi terbatas, banyak sarana promosi yang bisa kita lakukan dengan gratis melalui media sosial atau apapun. Ya, seperti aktifkan dari situ, ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini dua hal yang bisa menjawab ya, karena mungkin banyak sekali hal yang bisa kita itu, tapi tentukan itu dulu aja. Ya. Dan pastikan ya, makanya tadi riset dan pengembangan jangan sampai itu dikesampingkan, karena itu menjadi penting, menjadi tolak ukur untuk kedepannya untuk satu produk mau eksis atau enggak. Itu seperti itu. Ya, oke, thank you. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Mbak Ulfa, dan pertanyaan Mbak Ulfa tadi juga menjadi pertanyaan penutup nih Mas, karena ada Oke, keterbatasan waktu juga. Jadi oke, saya mau mohon maaf dulu nih, sebenarnya masih banyak nih Mas pertanyaan, ada kurang oke, lebih 12 pertanyaan lagi. oke, Tapi semoga pertanyaannya bisa terjawab di lain waktu gitu ya. Semoga kita bisa oke, ketemu di lain waktu. Tadi juga dari oke. Mas Purwanto sudah memberitahu bahwa Indomaret juga banyak melakukan pelatihan ya Mas untuk Ya, UMKM yang ya, tentunya bisa diakses oleh Bapak Ibu ya, semua ya, ya, untuk ya, ya, mencari tahu lagi nih pengembangan dari ya, bisnis yang bisa dilakukan oleh ya, Bapak ya. Ibu. Kalau tadi yang dari Sumedang, kalau bisa join, kalau tidak salah besok materi mengenai digital marketing. Siapa tahu bisa membuat apa menambah wawasan buat ibu teman kita yang ada di Sumedang ya. Tuh, boleh Bapak Ibu yang ada di Oke, Sumedang gitu ya bisa ya, langsung join ke pelatihan UMKM dari Indomaret di ya, esok hari di tanggal 4 Juli. Sekali lagi terima kasih Mas Purwanto oke, atas pemaparannya. Sangat oke, insightful sekali, dan juga aku berterima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir dalam kegiatan oke, sesi pertama hari ini. Aku oke, izin mengingatkan di kolom chat sudah ada absensi yang bisa diisi untuk absensi kedua di sesi pertama, dan nanti di sesi kedua kita juga masih ada materi yang nanti akan disampaikan dari Mas Reza Mahardi Pratama dari Evermos. Materinya apa nanti kita akan tunggu di sesi kedua. Sekali lagi, terima kasih Mas Purwanto dan juga seluruh oke. partisipan. Kita akan istirahat terlebih dahulu dan kita akan bertemu kembali di jam 10.30. Jadi selamat beristirahat. Sampai berjumpa dalam waktu 20 menit. Saya izin menutup sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih sehat Mas. buat Bapak Ibu semuanya. Ya, salam sehat untuk keluarga semuanya. Terima kasih.